Rekonsiliasi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian atas laba komersial menurut ketentuan akuntansi dengan ketentuan-ketentuan fiskal yang bertujuan untuk menghasilkan laba sesuai dengan ketentuan pajak. Memahami fungsi rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, berfungsi untuk menyesuaikan laporan keuangan yang sudah dibuat berdasarkan PSAK dengan ketentuan-ketentuan fiskal atau ketentuan pajak. Maksudnya di sini adalah setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia itu wajib membayarkan pajak dan melaporkan laporan keuangannya. Namun, laporan keuangan yang sudah disusun berdasarkan PSAK itu belum tentu sama atau sesuai dengan ketentuan fiskal atau ketentuan pajak. Yang kedua, berfungsi untuk membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun berdasarkan PSAK, sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun berdasarkan ketentuan pajak. Fungsi yang ketiga adalah sebagai dasar untuk melaporkan SPT tahunan PPh ke kantor pajak. Maksudnya di sini adalah perusahaan sebagai wajib pajak tidak perlu melakukan pencatatan ganda. Namun, perusahaan harus melakukan penyesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan-ketentuan fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan PPh ke kantor pajak. 4. Berfungsi untuk mengkoreksi laba komersial dan laba fiskal. Ini dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut PSAK dan peraturan perpajakan. Karena adanya perbedaan tersebut, maka dilakukanlah rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Yang terakhir, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan terhadap seluruh unsur laporan laba rugi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Selanjutnya, dasar hukum rekonsiliasi fiskal. Dasar hukum yang pertama, koreksi fiskal itu mengacu kepada peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini sudah beberapa kali melakukan perubahan. Perubahan yang pertama itu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan yang ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan perubahan yang keempat menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dasar hukum yang kedua yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 46 tentang akuntansi pajak tangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu tentang jenis-jenis rekonsiliasi fiskal koreksi positif. Yang mana koreksi fiskal positif disebabkan diantaranya yang pertama itu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang punya sehubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang kedelapan, sanksi administrasi. Yang kesembilan, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang kesepuluh, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yang terakhir, penyusuan fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan koreksi fiskal negatif yang disebabkan yang pertama, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peradaan usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang terakhir, penyusuan fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang disebabkan karena
perbedaan metode atau asumsi yang digunakan akuntansi komersial dan peraturan fiskal. Di sini terdapat dua perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang penyebabnya terjadi koreksi fiskal. Yang pertama, beda tetap, yang mana beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang bersifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun berikutnya. Selanjutnya, beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tapi, menurut ketentuan perpajakan, transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau biaya, seperti contoh, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 tentang penghasilan bersifat final. Penghasilan tersebut harus dikoreksi dan pajak final sebagai biaya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dikoreksi juga. Selanjutnya yaitu tentang beda waktu atau time difference, disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya, dan juga perbedaan asumsi dan metode sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Seperti contoh pada akun piutang, persediaan, aktiva tetap. Pada akuntansi komersil, pengakuan penghasilan atau biaya menggunakan cash basis dan accrual basis, sedangkan pada undang-undang PPH penghasilan atau biaya diakui sekaligus pada saat diterima atau dikeluarkan. Menurut Undang-Undang PPH, penyisian piutang tak tertagih atau cadangan piutang tidak diperkenankan kecuali usaha tertentu terdapat pada Pasal 9 Ayat 1. Menurut Undang-Undang PPH, metode penyusutan yang digunakan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun, dan metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO. Baiklah, saya Ulani Putri, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu contoh format laporan rekonsiliasi fiskal. Contoh format laporan ini terdiri dari 5, yaitu keterangan, laba komersial, koreksi positif, koreksi negatif, dan laba fiskal. Di dalam keterangan itu terdapat rincian pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya administrasi, laba operasi, pendapatan lain, biaya lain, laba bersih, kompensasi kerugian dan penghasilan kena pajak. Selanjutnya yaitu contoh soal rekonsiliasi fiskal dari sisi pendapatan. Teman-teman bisa melihat contoh format laporan rekonsiliasi fiskal itu dari slide berikut, di mana di situ dijelaskan tentang seluruh pendapatan jasa dikurangi dengan seluruh biaya usaha yang telah dikeluarkan sehingga akan mendapatkan hasil laba usaha. Saya akan menjelaskan keterangan perincian berbagai elemen yang terdapat di laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu atas pendapatan jasa termasuk jasa fotokartu pegawai balai kota dengan nilai kontrak sebelum pajak tersebut adalah 375 juta. Pengadaan kartu pegawai merupakan proyeksi 5 tahunan dari balai kota. Yang kedua yaitu atas gaji dan bonus pegawai tetap termasuk gaji bagi 3 orang editor sebesar 20 juta per tahun, serta bagi adik ipar Ahmad Kurniawan itu sebesar 3 juta per bulan yang bekerja di posisi serupa. Yang ketiga yaitu atas honorarium fotografer lebih. Yang keempat yaitu atas biaya transportasi pegawai. Imbalan diberikan dalam bentuk tunai dan hanya berlaku bagi pegawai yang telah bekerja selama minimal 3 tahun. Yang kelima yaitu Ahmad Kurniawan melakukan potongan PPh 21 atas segala bentuk imbalan kepegawaian. Yang keenam yaitu asuransi gedung meliputi asuransi atas studio, foto, dan rumah tinggal Ahmad Kurniawan yang masing-masing memiliki nilai wajar 1.530 juta dan 510 juta rupiah. Premi ditetapkan berdasarkan perbandingan pro rata nilai wajar aset di tahun berjalan. Yang ketujuh yaitu biaya penyusutan diakui atas gedung dengan metode jumlah angka tahun selama 10 tahun dengan nilai sisa 155 juta. Gedung tidak memiliki apresiasi nilai wajar dibanding awal tahun. Yang kedelapan yaitu
Sewa gudang dibayarkan kepada pemilik petak di belakang studio yang digunakan sebagai tempat penitipan material figura. Pembayaran dilakukan pada bulan November untuk 5 bulan menjelang. Yang ke-9 yaitu galeri display mini dibuat untuk tujuan eksibisi di balai kota, namun kemudian dipergunakan kembali sebagai elemen dekorasi studio. Yang ke-10 yaitu atas biaya telepon, air, dan listrik seperdelapannya dimanfaatkan untuk keperluan rumah tinggal Ahmad Kurniawan. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan informasi tambahan terkait tentang laporan keuangan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Poin ke-10, atas biaya perjalanan bisnis, termasuk pula pengganti tiket kereta istri Ahmad Kurniawan sebesar 3.500.000. Yang ke-11, penghapusan piutang dialokasikan untuk foto tercetak yang belum diambil lewat 3 bulan. Ahmad Kurniawan telah mematuhi ketentuan perpajakan terkait pengurusannya. Yang ke-12, biaya tender foto karpet dialokasikan atas pemberian komisi bagi kepala tata usaha balai kota yang mempermudah perolehan proyek foto untuk kartu pegawai. Poin berikutnya, kredit pajak telah dipotong oleh pihak lain yang meliputi yang pertama, PPh 23 yang dipotong pihak lain sebesar 3.150.000. Yang kedua, angsuran PPh 25 yang telah dibayar sebesar 10.750.000. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian informasi tambahan. Yang pertama kita akan mengkoreksi gaji dan bonus pegawai tetap, yang mana koreksi ini dilakukan karena jumlah lebih yang dibayarkan akibat adanya hubungan istimewa. Cara mencarinya, bonus per bulan dijadikan setahun dikurang dengan total biaya gaji tetap, yaitu 3 juta dikali 12 dikurang dengan 20 juta sama dengan 16 juta. Selanjutnya kita akan mengkoreksi beban honorarium fotografer lepas menurut fiskal, yang mana rumusnya kas diterima fotografer ditambah pemotongan PPh 21. Di dalam pemotongan PPh 21 adanya X. X itu merupakan honorarium itu sendiri yang menjadi beban. Maka perlu dilakukan persamaan, diselesaikannya substitusi matematika sederhana. Quote, X sama dengan kas yang diterima fotografer ditambah dengan tarif 15% dikali dengan beban honorarium itu sendiri. 85% dikali dengan beban honorarium itu sendiri sama dengan 80.750.000 rupiah. X sehingga X mendapatkan 95 juta, di mana X itu sendiri merupakan beban honorarium itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas koreksi negatif atas honorarium fotografer lepas, yang mana cara mencarinya itu honorarium menurut fiskal dikurang dengan honorarium menurut akuntansi. Yaitu honorarium menurut fiskal kita kan mendapatkan 95 juta dikurang dengan 85.750 yang menurut akuntansi sehingga mendapatkan angka 9.250. Selanjutnya kita akan membahas koreksi positif atas asuransi gedung, yang mana asuransi bagi rumah tinggal tidak boleh dibebankan sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Nilai wajar pos foto dibagi dengan penjumlahan dari nilai wajar rumah tinggal ditambah dengan pos foto dikali dengan 8.500 sehingga mendapatkan nilai 2.125.000. Selanjutnya mencari penyusutan menurut fiskal, yang mana 5% dikali dengan nilai wajar rumah tinggal sehingga mendapatkan 76.500.000. Selanjutnya kita akan membahas koreksi positif penyusutan, yang mana penyusutan menurut akuntansi dikurang dengan penyusutan menurut fiskal. Menurut akuntansi 250 juta, menurut fiskal 76.500 sehingga mendapatkan 173.500.000. Itu koreksi positif atas sewa gedung, yang mana proporsi pembayaran sewa di muka tidak boleh dibebankan. Bulan tersisa dikali dengan sewa di muka, yang mana pembayaran dilakukan untuk 5 bulan ke depan.
dia kan koreksi fiskal tuh kan untuk akhir tahun. Jadi kan yang terpakai kan 2 bulan karena dia membayar dari bulan November, maka tersisa 3 bulan. Maka caranya yaitu 3/5 dikali dengan nilai sewa di muka yaitu 25 juta sama dengan 15 juta.